Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, sosok perempuan yang masyarakat mengenalnya sebagai sosok pekerja seni, yaitu produser dan sutradara film trilogi Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, Merah Putih. Namun, tak banyak masyarakat yang tahu bahwa sosok Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo adalah seorang politisi perempuan yang handal, yang berkiprah di Komisi 8 DPR RI. Kita ulas sosok Sarah dalam program Perempuan Parlemen berikut ini. Halo, apa kabar pemirsa? Akhirnya saya berhasil mencuri waktunya Mbak Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Tadi pagi jam 9 ada janji dengan UNICEF. Kemudian ini masih ada janji lagi, tapi saya berhasil membujuk beliau untuk kita ngobrol-ngobrol mengenal lebih dekat sosok perempuan di bidang politik, yaitu Mbak Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Mbak Sarah, akrab dipanggil dengan ucapan Mbak Sarah. Iya betul, bukan Sarah 008. Udah terlalu sering. Saya dengan Ratna Hapsari. Saya mau ngobrol-ngobrol mengenai perempuan. Hal pertama yang selalu saya tanyakan mengenai perempuan di bidang politik adalah kenapa terjun di bidang politik. Apalagi Mbak Sarah itu sangat aktif sebagai seorang pekerja seni. Sangat cinta dengan seni, kemudian menuangkan karya seninya untuk kemajuan bangsa dan negara. Trilogi Amin, Merah Putih. Amin, betul. Trilogi Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, dari film Merah Putih. Ceritanya nih. Background check. Kenapa mau Ya. dari seni ke politik? Itu berpindah atau dua-duanya bisa? Jadi sebenarnya dari tahun 2009, jadi berbarengan waktu itu kita lagi syuting Merah Putih trilogi. Ya. Saya juga waktu itu baru selesai syuting, pas lagi nggak ada jadwal untuk syuting, saya belajar tentang human trafficking atau perdagangan orang. Akhirnya itu menjadi panggilan hidup saya yang kedua setelah seni ya, setelah bidang seni. Dan dengan berjalannya waktu, akhirnya di tahun 2012 saya mendirikan yayasan untuk anti-human trafficking, Yayasan Parinama Asta. Dan dari situ yang akhirnya mendorong saya lebih masuk lagi ke dunia politik praktis. Dan walaupun sebenarnya sudah aktif di sayap partai dari tahun 2008, tetapi untuk maju sebagai caleg, masuk aktif di politik Tidar ya Mbak? Betul, di Tidar. Di Tidar ya? Indonesia Raya, persis. Tapi akhirnya masuk ke dunia politik praktis pun juga tidak gampang, pergumulan yang cukup berat. Tapi ya namanya juga panggilan dari Tuhan untuk bisa membawa perubahan di Indonesia ini. Ya akhirnya saya menerima tantangan itu dan masuk dan akhirnya kecemplung lah gitu. Kecemplung lah di dunia politik. Betul. Tapi apa sebenarnya yang membuat Mbak Sarah itu mau masuk ke dunia politik? Karena kebijakan-kebijakan itu diambil di DPR RI atau seperti apa Mbak? Saya masih ingat kakak saya, dia berkomentar bahwa Sarah, as much as, ya dalam bahasa Inggris waktu itu, as much as you want to make changes, walaupun kamu mau buat perubahan-perubahan yang besar, apalagi berhubungan dengan human trafficking waktu itu, tapi kalau kamu berada di luar dari sistem, kamu hanya bisa melakukan sekian banyak. Tapi kalau kamu ada di dalam sistem, kamu bisa memastikan bahwa kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang baik dan benar. Dan berjalan terus. Dan waktu itu kan tentunya kita berjuang untuk mendapatkan kekuasaan di pemerintah. Betul. Ya, dan pasti dengan pemikiran bahwa bisa lebih efektif dan efisien. Tapi ya tidak apa-apa, walaupun itu tidak terjadi, saya tetap bisa berjuang di dalam sistem, yaitu melalui legislatifnya. Melalui legislatif. Di Komisi 8, komisi yang membidangi agama dan sosial, apa saja yang telah Mbak Sarah lakukan? Ini satu hal yang mungkin saya bisa sampaikan juga, Mbak Ratna, bahwa tidak semua orang, sebenarnya hampir tidak ada yang mau ada di Komisi 8. Ini jujur-jujuran nih, buka-bukaan nih. Saya tuh selalu, apa adanya ya istilahnya. Ya benar-benar apa adanya sih. Iya. Tadi aja, bentar ya saya sibuk nih. Oh iya memang sibuk banget sih. Saya kira mau masuk gitu. Emang apa adanya banget dari tadi. Saya mohon maaf ini, selalu sering kali dibilang Komisi 8 itu adalah komisi buangan. Ya, karena rupanya di DPR ini ada komisi mata air dan komisi air mata. Nah, kebetulan komisi 8 komisi air mata. Ya, betul. Dan kita suka menyebutnya ini adalah komisi akhirat gitu. Karena ya itu sosial, berhubungan dengan agama gitu kan. Ya kesejahteraan masyarakat lah. Tapi saya jujur, saya dari awal waktu pertama kali
dinyatakan bahwa saya berhasil untuk mendapatkan kursi di DPR, saya minta kepada pimpinan partai kalau boleh saya ditempatkan yang berhubungan dengan perempuan dan anak, dan itu tentunya ada di Komisi 8. Dan di sini sejak awal kita ada beberapa RUU yang menjadi prioritas prolegnas kita. Yang pertama berhasil, dan itu adalah usulan dari Gerindra, yaitu Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Itu berhasil kita sahkan tahun 2016. Dan sekarang sejak itu kita ada 2 RUU yang menjadi perjuangan saya secara pribadi. Yang pertama adalah RUU Pekerja Sosial. Karena kenapa itu penting? Karena untuk setiap, contoh saja, setiap kali ada anak yang berhadapan dengan hukum, apakah itu sebagai korban maupun juga sebagai pelaku, harus ada social worker, pekerja sosial yang menjadi pendampingnya selama melalui semua hukum acara. Penyelidikan harus ada yang mendampingi. Harus ada yang mendampingi. Dan itu berdasarkan undang-undang kita juga untuk LPSK, yaitu perlindungan saksi dan korban, dan juga untuk sistem peradilan anak, itu semuanya ada. Nah, tetapi kita belum ada payung hukum untuk pekerja sosial. Jadi itu yang sedang kita kerjakan, jadi waktu itu walaupun memang sempat ada RUU TJSP, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dikenalnya, tapi saya melihat yang lebih mendesak adalah ini. Jadi saya berhasil dengan beberapa rekan-rekan untuk melobi para pimpinan Komisi 8, kalau bisa ini duluan, saya bilang. Karena ini urgensinya lebih penting. Sangat-sangat urgen. Yang kedua tentunya adalah yang sekarang berhasil untuk akhirnya menjadi usulan DPR juga, adalah RUU penghapusan kekerasan seksual. Yang dimana saya waktu itu juga sebagai salah satu lobbyist gitu ya. Jadi kita bagi tugas juga dengan rekan-rekan yang lain. Rekan saya Ami Surya dari PAN, Ninik Bafihora dari PKB, mereka yang memperjuangkan di Balek, saya memperjuangkan ketua Baleknya, yaitu dari fraksi Gerindra. Jadi kita ada lobby terus untuk ini bisa disahkan, karena saya secara pribadi merasa ini akan jauh lebih memberikan perlindungan pada korban kekerasan seksual dibanding dengan Perpu yang waktu itu diajukan oleh pemerintah dan akhirnya disahkan, itu khusus untuk anak saja. Sedangkan kalau untuk penghapusan kekerasan seksual ini betul-betul mengcover semua orang. Mengcover semua. Karena ini sebenarnya Indonesia darurat kekerasan seksual ini, Mbak. Untuk anak dan perempuan sudah sejak beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Betul sekali. Ini sudah sejak beberapa tahun yang lalu, banyak sekali kasus, tapi sepertinya atensinya masih kurang. Tapi sebenarnya diperjuangkan juga kan, Mbak, sama DPR? Betul, jadi mungkin memang selama ini kan media mengangkat kalau misalkan ada kasus. Ya, jadi seolah-olah hanya setelah kasusnya meledak, lalu dinyatakan darurat. Padahal mana DPR, mana pemerintah gitu. Daruratnya sudah lama, dan DPR tentunya ini yang seringkali menjadi kesalahpahaman dari masyarakat juga. Mungkin karena pemikirannya DPR yang selalu kelihatan, jadi dinyatakan bahwa kalau tidak ada perubahan, tidak ada pergerakan, DPR tidak melakukan apa-apa. Padahal tugas kami kan pengawasan. Betul. Tugas kami adalah legislasi. Legislasinya kan sudah ada. Undang-undang produk, undang-undangnya sudah kami perjuangkan, istilahnya gitu ya. Anak itu sudah ada. Tapi ini sebenarnya hanya sebagai pelengkap, karena ada dari perlindungan anak, KDRT maupun juga KUHP yang tidak bisa menutup segala aspek dari kekerasan seksual. Itu kenapa kita akhirnya mengajukan undang-undang ini. Tetapi itu pun juga dengan perjuangan yang luar biasa dan bertahun-tahun. Jadi ini akhirnya bisa masuk ke DPR dan sedang akan dibahas. Ini proses yang nggak instan ini. Prosesnya yang tidak bisa instan, karena banyak juga, mohon maaf, yang tidak mengerti juga dari undang-undang ini, yang akhirnya dijadikan isu lain. Apakah itu isu LGBT, apakah itu isu menjadi isu-isu tentang feminisme dan seterusnya. Dibenturkan seperti itu masyarakat. Dengan dibenturkan seolah-olah ada permasalahan antara keyakinan dengan kemanusiaan. Gitu loh, bahwa pergerakan ini menjadi pergerakan liberal, padahal ini adalah pergerakan kemanusiaan. Itu yang perlu kita tekankan. Jadi ini semua yang sedang kita lakukan, kita perjuangkan. Tentunya juga kita melakukan pengawasan setiap tahunnya, pasti 2 kali, APBN dan APBNP. Itu pun juga merupakan tugas kami. Tadi saya mendengar ada sinergi dari Mbak Sarah dari Gerindra, kemudian ada yang dari PKB, ada yang dari PAN.
kalau sudah masuk ke komisi, kalau sudah bekerja, kalau sudah menyerap aspirasi, ternyata tidak melihat background partai ya setelah saya lihat. Dan saya dengar dari rekan-rekan saya yang dirotasi, saya masuk lalu keluar lagi ke komisi lain. Kalau saya istilahnya citizen tetap, penduduk tetap komisi 8. Jadi sering saya mendengar dari rekan-rekan saya yang lain bahwa wah, kalau di komisi 8 ini karena isu kemanusiaan ada, isu kesejahteraan rakyat ini. Jadi kita sebenarnya memanggil Komisi 8 ini Partai Komisi 8 karena jadinya seperti partai sendiri, karena kita memperjuangkan sesuatu yang itu lintas fraksi pasti punya semangat yang sama untuk kesejahteraan rakyat. Punya jadi satu tidak semangat melihat yang sama. lagi dari fraksi mana. Kamu punya kepentingan apa partai kamu, pasti atau partai ini punya kepentingan bukan apa? soal kepentingan partai, tetapi tentang keyakinan, tentang budaya, tentang konteks yang lebih besar lagi. Konteks yang lebih besar, konteks yang sangat-sangat menyentuh Nasional. masyarakat langsung. Betul. Meskipun disebut komisi air mata. Ya. Mungkin itu kenapa jadinya air mata gitu ya. Karena bukan hanya karena karena masyarakat tidak ada masih susah aspirasi. jujur aja. Betul. Bukan hanya karena tidak ada aspirasi yang bisa disampaikan ke masyarakat, tapi juga karena ini adalah komisi akhirat yang tadi disebutkan ya. Betul. Kita pemadam kebakaran dan kita juga yang selalu harus menyampaikan kalau ada kasus-kasus yang menimpa untuk anak-anak dan perempuan dan seterusnya. Ya, ini perjuangan yang mulia lah. Pembicaraan yang menarik sekali. Di segmen selanjutnya akan membahas mengenai sosok Rahayu Saraswati Joyohadikusumo, dan untuk segmen penutupnya kita akan membicarakan mengenai keluarga, supporting system dari sosok Rahayu Saraswati Joyohadikusumo. Tetap di Perempuan Parlemen. Lahir pada tanggal 27 Januari 1986 di Jakarta, pekerja seni sekaligus politisi ini memiliki nama lengkap Rahayu Saraswati Dirakanya Joyohadikusumo. Namun dirinya lebih menyukai dipanggil dengan nama kecil Sarah. Putri dari pasangan Hasyim Joyohadikusumo dan Ani Joyohadikusumo yang tak lain adalah keponakan dari Prabowo Subianto. Sarah tak hanya cerdas dalam merintis perjalanan karir profesionalnya sebagai pekerja seni, namun Sarah juga mumpuni dalam berkarir di bidang politik. Jiwa nasionalismenya yang memang ada dalam darahnya tak bisa dipungkiri telah membuat Sarah memilih untuk mengabdi kembali ke tanah airnya Indonesia untuk memperjuangkan amanah rakyat. Mengawali karir politik melalui jalur organisasi sayap Partai Gerindra, Sarah menjabat sebagai kepala bidang pengembangan. Organisasi ini kemudian membuatnya akrab dengan urusan politik. Hingga pada tahun 2014, Sarah mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif DPR RI dari Dapil Jawa Tengah 4. Perjuangannya tak sia-sia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah suara yang diperoleh, yaitu 47.542 suara yang berhasil mengantarkannya ke DPR RI. Sarah Rahayu Saraswati Joyohadikusumo adalah salah satu perempuan parlemen dari generasi muda yang beralih dari dunia perfilman menjadi seorang politisi muda, meninggalkan kenyamanan dan kemapanan demi turun ke masyarakat. Menjadi sosok politisi perempuan yang masih muda dan berkiprah di dunia politik tentu saja memiliki supporting system yang sangat baik.
dukungan suami, anak, dukungan ayahanda, keluarga besar itu seperti apa? Sebenarnya yang mungkin memanas-manasi saya untuk masuk ke dunia politik itu suami saya, itu salah satunya. Oh ya? Ya betul, dan kakak saya. Jadi saya kalau di awal tuh ya seperti saya sampaikan, pergumulan yang luar biasa. Saya sebenarnya. Jadi nggak apa-apa dong sibuk-sibuk ketemu rakyat, nyentuh langsung orang gitu. Justru di dapil. Justru keluarga sangat mendukung. Jadi ini yang saya juga sangat bersyukur ya. Maksudnya saya sangat menyadari bahwa tidak semua laki-laki itu bisa menerima posisi di mana istrinya yang di spotlight, istrinya justru yang sibuk dari pagi sampai malam. Dan itu kita sadari. Jadi sebenarnya saya baru menikah itu pas dilantik, pas sumpah jabatan. 2014. Nah, jadi untuk kita masuk ke pernikahan itu butuh juga proses yang luar biasa, padahal sudah tunangannya sejak sebelum kampanye. Tetapi karena tiba-tiba mau jadi caleg, oke, diundur dulu weddingnya. Tapi justru dengan demikian kita punya pemahaman yang clear, yang jelas tentang peran kita masing-masing dan di mana kita berada sebagai sebuah unit keluarga. Justru masuk ke rumah tangga yang solid ya? Iya. Karena susahnya dari awal tuh. Iya, susahnya dari awal juga tentang timing, karena waktu itu kan saya juga di dapil, kampanye terus dan sekarang jadinya saya ya sangat bersyukur karena justru yang pagi hari main sama anak saya yang pertama, terus setiap malam juga yang akhirnya ngelonin sampai tidur. Apalagi kalau misalkan saya lagi sibuk di DPR karena rapat bisa dari pagi sampai malam, atau saya sedang di dapil, saya kasihan sama anak saya kalau saya harus bawa ke dapil terus. Karena dapil Mbak Sarah itu di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, bukan di Sragen, Karanganyar, Wonogiri. Walaupun saya sering kali membawa anak saya, apalagi waktu itu saya masih menyusui dia full, jadi masih full ASI. Saya bawa dia tuh sampai ke dapil, sampai ngeliat sawah. Jadi dia senang banget kalau udah ngeliat sawah, ngeliat kambing. Dia udah terbiasa dengan itu. Tapi memang itu dengan purpose yang spesifik. Saya mau dia untuk melihat di luar dari Jakarta, supaya dia betul-betul melihat kondisi dan terbiasa dengan itu. Tapi itu sejak dini ya, dekat sama masyarakat dia masih biasa. 2,5 tahun. Jadi dia justru, saya masih ingat waktu dia baru mulai jalan, waktu mengerti kata salim gitu ya. Jadi saya lagi rapat sama, waktu itu ada kelompok, ada himpunan tani dengan bapak-bapak, itu malam hari, dia cuma berdiri di tengah aja gitu, jalan ke sini jalan ke situ, ngeliatin bapak-bapaknya. Pas di akhirnya dia salim satu-satu untuk pulang gitu. Ya baru 2,5 tahun. Mau salaman sama petani. Pendidikan kan, dan ya balik lagi, saya sangat bersyukur saya bisa melakukan ini semua itu hanya possible, hanya bisa terjadi karena dukungan dari keluarga. Dan kampanye pun juga saya maju sebagai caleg pun juga dengan dukungan dari ayah dan ibu yang luar biasa, secara material maupun juga mengizinkan saya untuk melakukan ini. Itu bukan hal yang sepele, dan mereka sebenarnya cukup kaget saya berhasil. Secara saya orangnya belak-belakan, mereka pikir ini kayaknya nggak cocok jadi politisi, kok malah masuk terlalu apa adanya sih sebenarnya. Padahal kan maunya jadi aktris gitu, tiba-tiba masuk politik. Tapi ya saya bilang ini adalah untuk tujuan, jadi tujuannya yang penting, itu tujuan yang mulia untuk kesejahteraan rakyat ya. Bagaimanapun juga kalau misalkan kita melihat ada ketidakadilan, ada masyarakat yang sengsara, ya nggak mungkin kita sebagai manusia membiarkan hal tersebut. Dukungan keluarga dan melibatkan Tuhan dalam segala hal. Tentunya. Kalau saya melihat keluarga ini, secara religius sekali. Iya. Sangat-sangat religius sekali, melibatkan lagi, Tuhan dalam setiap saat. Selalu ada kata-kata seperti itu. Ya karena jujur, dari waktu saya kampanye pun juga saya sampaikan kepada masyarakat, saya bilang mohon maaf, banyak yang masuk ke dunia politik ini karena melihat politik sebagai karir. Sedangkan bagi saya tidak demikian, karena ini sebagai panggilan. Politik sebagai panggilan pengabdian. Betul, karena yang minta untuk saya masuk bukan keluarga, bukan partai, bahkan bukan dari saya sendiri, tapi dari Tuhan. Jadi bos saya yang pertama dan utama adalah Tuhan. Yang di atas. Yang saya harus, istilahnya pertanggungjawaban saya pun menyatakan pada masyarakat, saya bilang mohon maaf, pertanggungjawaban saya bukan pada
pimpinan partai, saya bukan bertanggung jawab pada Tuhan. masyarakat, saya bertanggung jawab pada Tuhan. Jadi saya tidak pernah menutupi hal itu. Saya selalu secara terbuka saya sampaikan, dan saya bilang kalau misalkan Anda berharap untuk mendapatkan istilahnya mungkin berpikir oh ini anaknya Hasyim Joyo Hadikusumo datang ke dapil pasti banyak duitnya. Ada stigma seperti itu. Ada pemikiran seperti itu. Saya bilang mohon maaf, Anda salah besar karena saya tidak mungkin melakukan money politik. Saya sudah pasti akan mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari Tuhan dan akan melakukan semua ini dengan integritas. Kalau misalkan Anda berharap untuk mendapatkan istilahnya fasilitas lebih, itulah kenyamanan yang lebih dengan lah, memilihnya uang rokok lah dan seterusnya, saya bilang mohon maaf, saya bukan orangnya. Saya tidak bisa melakukan itu semua. Itu kenapa juga dinyatakan ayah saya sampai bingung kok kamu bisa terpilih. Saya bilang ya nggak tahu lah. It's all by the grace of God. Nah itu karena saya terpilih juga, saya dipanggil juga karena Tuhan, saya terpilih juga karena Tuhan. Semua orang menyatakan nggak mungkin saya dapat kursi di DPR, tapi akhirnya juga terjadi against all odds. Tapi sebenarnya darah politiknya sudah ada sejak dari kakek. Ya, dari bahkan pada gitu kan, DNA-nya udah ada gitu kan. Ya, kita semua kalau saya bilang bukan politisi, tapi kalau Pak D saya bilang negarawan. Kita adalah pejuang politik. Pejuang politik. Apa bedanya, Mbak? Kalau politisi kan you can say bahwa terbiasa dengan di bidang politik, bicaranya bisa A tapi tiba-tiba ujungnya berubah jadi B gitu kan. Kalau pejuang politik yang melihat bahwa politik ini sebagai alat, sebagai media untuk membawa kesejahteraan rakyat. Dan kita harus memperjuangkan politiknya itu, bukan menjadi istilahnya di mana kita yang menjadi alat politik. Tapi politik adalah alat kita untuk mensejahterakan rakyat. Nah, saya melihatnya di situ. Kita dari nenek moyang saya ya, memang kalau kita bicara tentang dari kecil memang dididik buat nasionalis ya, Mbak ya? Buat sangat-sangat cinta dengan tanah air ini. Bikin film juga mengenai tanah air, perjuangan. Ibu saya kakeknya juga seorang pahlawan. Amin. Pada saat peristiwa Lengkong itu. Ya betul, saya ada 2 eyang yang meninggal di peristiwa Lengkong. Dan yang bukan hanya itu semua, tapi bahkan opa saya, yang almarhum Eyang Sumitro, beliau itu selalu menyatakan bahwa sebagai seorang ekonomis itu ekonom bukan berarti hanya melihat kondisi negara, assessing, lalu melihat bahwa ekonomi Indonesia akan seperti ini, tapi kalau misalkan mengetahui kondisi negara dan ada yang harus diperbaiki, ada yang harus itu di mana ekonom pun juga harus masuk ke dunia politik untuk bisa memperjuangkan, ya balik lagi menjadi pejuang politik tetapi di bidang ekonomi. Nah, saya tentunya bidangnya berbeda. Saya tidak ada keahlian sama sekali dengan ekonomi, tapi sangat ahli untuk ruhnya dan semangatnya. Sangat ahli untuk kesejahteraan masyarakat perempuan anak ini. Amin. Itu sebenarnya saya banyak belajar dari ibu saya karena ibu saya adalah seorang pekerja sosial. Jadi dari sosok ibu ya? Dan memang saya dari kecil saya ngikut contoh beliau karena saya dari bayi saya dibawa ke kampung, saya dibawa ke desa-desa karena beliau anak mantri dari Ponorogo yang dimana dia mengorbankan pendidikan tingginya supaya adik-adiknya yang bisa kuliah. Jadi saya melihat betul dari kalau kita bicara tentang keluarga ya, apalagi ini bulan April atau bulan Kartini ya. Kalau saya bisa menyatakan ya saya adalah produk dari seorang Dragon Mom. Kartini Indonesia sejati. Kartini Indonesia sejati, betul. Udah saya nggak sekolah, adik-adik saya yang penting sekolah. Ya, seperti dan itu. That doesn't stop her, itu tidak menghentikan dia untuk bisa terus berkarya. Dan sekarang dia punya yayasan sendiri yang memang bergerak di bidang community development, perempuan, anak. Di Jakarta atau di Bali? Indonesia. Di seluruh Indonesia? Sampai ke Papua, ke NTT, Kupang, dan juga ke perbatasan dengan timur. Jadi memang beliau pergerakannya sudah selama saya hidup untuk pengabdian pada Indonesia, untuk kesejahteraan rakyat sudah ada di situ. Pengabdian yang tidak terhenti, tidak terputus dari setiap generasi ke generasi. Semoga. Dari sosok Mbak Rahayu Joyo Hadikusumo ini. Dari kakek, ya, dari kakek-kakeknya semuanya dari ibu. Betul.
Semoga. Satu yang terakhir dari saya, satu pernyataan dari Mbak Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo kepada perempuan Indonesia yang beraktivitas apapun, baik itu bekerja, profesional sebagai ibu rumah tangga, atau perempuan muda yang masih belum berumah tangga, masih bingung, apa cita-cita saya, sudahlah saya di rumah saja, apa mau saya, sudahlah saya nggak bisa sekolah, saya nggak usah sekolah saja atau apa. Yang ini penting bahwa nomor satu, jangan takut. Jangan takut karena bagaimanapun juga kita sebagai seorang perempuan justru kita punya talenta yang luar biasa dan kita punya kemampuan yang luar biasa untuk menghadapi segala tantangan. Karena saya percaya bahwa tiada tantangan, tiada kesulitan yang melebihi dari kemampuan kita. Yang kedua, kita juga harus percaya diri untuk bisa mengikuti apa yang menjadi passion kita. Jadi mungkin kita harus tahu passion atau tujuan hidup, purpose. Kalau kita tahu itu yang bisa membawa kita untuk memenuhi tujuan hidup kita. Dan yang ketiga adalah integritas, di mana kita harus memastikan, karena apa ya, sekarang kan banyak sekali double standard ya, standar ganda terhadap perempuan. Di mana kita dianggap bahwa oke, kalau mau berkarir harus full karir. Ya saya adalah contoh di mana saya adalah perempuan berkarir, tetapi saya juga full sebagai istri dan sebagai ibu. Saya punya 2 anak, salah satu anak saya pun juga adalah anak berkebutuhan khusus, yang dimana saya tidak merasa bahwa pilihan-pilihan saya ini adalah sebuah pengorbanan, karena itu yang terakhir yang saya sampaikan, kita harus dan damai. Berkarir itu salah? Tidak. Kita harus damai dengan pilihan apapun yang kita ambil. Itu bukan pengorbanan tetapi pilihan, dan pilihan itu pasti kalau misalkan kita sertai dengan doa dan kita tentunya berdiskusi dengan suami, dengan keluarga, kita dapat dukungan dari suami, itu tentu bisa mudah-mudahan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Menjadi berkat bagi banyak orang lain. Perempuan harus memiliki passion, memiliki tujuan, dan memiliki integritas dan berguna bagi orang lain. Amin. Mengerjakan seluruhnya, bertanggung jawab kepada Tuhan. Yes, itu penting. Demikian Perempuan Parlemen bersama saya Ratna Hapsari dengan Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Sampai jumpa dalam Perempuan Parlemen selanjutnya. Salam. Terima kasih. Oh, thank you. Thank you.